1 tahun pandemi kita lalui. Berarti sudah hampir 1 tahun kita akrab dengan istilah new normal atau normal baru atau gaya hidup yang baru, yaitu gaya hidup yang beradaptasi dengan situasi pandemi. Mengenakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan eh, menghindari keluar rumah kalau bukan untuk urusan yang sangat penting misalnya. Dan dalam situasi normal tersebut, kita juga merasakan perubahan yang cukup besar dalam kehidupan sehari-hari. Jalan-jalan yang lebih lengang, udara yang makin bersih dan segar karena jumlah kendaraan yang sangat berkurang. Harus diakui, sekalipun pandemi adalah hal yang tidak menyenangkan, tetapi ada beberapa hal baik yang terjadi dalam situasi tersebut. Saya pernah mengatakan ke seorang kawan dengan cukup optimis bahwa paling tidak pandemi ini telah mengajarkan beberapa kebiasaan baru kepada masyarakat. Kebiasaan-kebiasaan yang baik dan pastinya akan mengubah kehidupan kita setelah pandemi ini berlalu. Tapi apa kata kawan saya tersebut? Dia tertawa dan berkata, "Nggak mungkin bro, saya nggak percaya bahwa orang kita sudah berubah. Lihat aja nanti, pasti nggak usah tunggu-tunggu pandemi selesai. Kita akan balik lagi ke kebiasaan-kebiasaan lama." Dan benar saja, ketika pemerintah agak melonggarkan pembatasan-pembatasan, segeralah terjadi antrian panjang, kemacetan parah di daerah-daerah wisata. Banyak orang berebut untuk berwisata tanpa terlalu memperdulikan protokol kesehatan. Tidak pakai masker, tidak jaga jarak, dan lain-lain. Singkatnya, segala kebiasaan baik yang dibangun sebelumnya sirna. Dan kita menyaksikan misalnya pada akhir tahun lalu angka dari kasus-kasus positif melonjak tajam. Nah, tentunya itu tidak terjadi dengan semua orang, tetapi cukup banyak juga yang melakukannya. Rupanya perubahan yang baru, new normal, situasi yang baru itu hanya semu dan sementara, tidak menetap, tidak mengubah sesuatu secara mendasar. Nah, menariknya dalam teks Alkitab kita pada hari ini dari 2 Korintus 5 ayat 17, Rasul Paulus berkata demikian, saudara. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Rupanya menjadi murid Kristus berarti menjadi sesuatu yang baru. Dan kebaruan yang dimaksud di sini bukanlah sekedar perubahan tampilan luar atau sesuatu yang sifatnya sementara, apalagi hanya sekedar semu. Tetapi ada sesuatu yang berubah secara fundamental, mendasar pada akarnya. Dan perubahan itu mengubah diri dan kehidupan kita sepenuh dan seutuhnya. Mengubah nilai-nilai diri. Apa yang kita pandang berharga dan bermakna. Apa yang kita anggap perlu dan patut diperjuangkan. Sebaliknya apa yang kita anggap juga harus ditanggalkan karena tidak seturut lagi dengan Kristus yang menjadi dasar iman kita. Dan perubahan-perubahan itu akan mewujud nyata dalam kehidupan kita sehari-hari lewat perkataan, perbuatan, keputusan yang kita ambil dalam menghadapi berbagai pilihan hidup. Lewat sikap kita terhadap sesama, baik manusia maupun alam ciptaan lainnya. Nah, sayangnya saudara, seringkali yang terjadi justru iman kepada Kristus tidak menghasilkan pembaruan yang mendasar dan fundamental. Dalam sejarah kita bisa menemukan bagaimana iman kepada Yesus Kristus yang mengajarkan bahkan sudah meneladankan cinta kasih yang menembus batas-batas etnis, warna kulit, suku, agama, keyakinan, dan gender. Tetapi iman itu
tidak serta-merta membuat orang meninggalkan rasisme, chauvinisme, atau berbagai pandangan sempit dan eksklusif yang sebenarnya bertentangan dengan Kristus. Bahkan dalam banyak kasus, misalkan yang kita temui dalam rasisme di Amerika Utara, iman Kristen dan kitab suci dijadikan pembenaran untuk hal-hal yang atau pemikiran atau bahkan tindakan yang sebenarnya tidak sejalan dengan Kristus. Atau kadang kita bisa menemukan orang yang hidup dalam dua realitas yang berbeda. Di satu sisi kelihatannya saleh, religius, rajin beribadah, banyak beramal. Namun di sisi lain justru melakukan hal-hal yang dibenci Allah. Hal-hal yang hanya demi kepentingan dirinya sendiri, memperkaya diri sendiri, memperkaya kelompok sendiri, tetapi justru menyengsarakan banyak orang. Ini semua karena perubahan yang terjadi. Bukanlah perubahan yang mendasar, yang fundamental, tetapi hanya berubah di kulitnya, semu sementara. Nah, kita semua adalah ciptaan baru dalam Kristus, seperti yang sudah diingatkan oleh firman Tuhan pada hari ini. Karena itu, mari saudara yang dikasihi Tuhan, sekalipun tentu bukan hal yang gampang dan mudah untuk dilakukan, kita wujudkan kebaruan itu dalam hidup kita sehari-hari. Dengan belajar makin berserah kepada Allah di setiap pergumulan kita. Makin mau mengerti orang lain daripada meminta dimengerti. Makin mau berbagi kebaikan Allah kepada sesama. Makin berpengharapan dalam setiap pergumulan yang kita hadapi. Dan tentunya makin mau menerima setiap orang sebagaimana adanya mereka. Seperti kita juga sudah diterima oleh Kristus. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur bahwa kepada kami Tuhan berikan anugerah yang begitu besar dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Ajar kami agar kami mau menjadi manusia-manusia baru, ciptaan-ciptaan baru dalam Kristus yang makin rendah hati, makin berserah, makin berpengharapan di tengah segala pergumulan kehidupan kami. Beri kepada kami kemampuan untuk boleh belajar, boleh meneladani Yesus Kristus dengan segala keberadaan kami. Biarlah Tuhan mampukan kami setiap hari untuk menjalani jalan yang Tuhan sudah teladankan. Kami mau berdoa untuk kehidupan bersama kami sebagai bangsa, bahkan sebagai bagian dari dunia yang masih harus hidup di tengah pandemi. Kami mau berdoa bagi mereka-mereka yang bergumul karena berbagai kesulitan dalam situasi pandemi. Mereka yang harus mendampingi anggota keluarga yang dalam kelemahan fisik karena sakit, khususnya karena pandemi ini, mereka-mereka yang harus mengisolasi diri di rumah ataupun di rumah sakit. Berikan kekuatan, berikan kesabaran, pemulihan, berikan kecukupan kepada keluarga yang mendampingi baik dalam materi maupun dalam semangat, dalam iman, pengharapan, dan kekuatan dan tenaga kesehatan. Kami mau berdoa untuk keluarga-keluarga yang karena pandemi mengalami gangguan dalam relasi mereka antara suami istri, orang tua anak, saudara dengan saudara. Biarlah Tuhan yang berikan kesabaran yang lebih, berikan pengertian yang lebih, berikan kerelaan untuk merendahkan diri dan hati pada setiap anggota keluarga, agar bersama-sama kami boleh melewati masa-masa yang tidak mudah ini. Kami mau berdoa sebagaimana yang kami lakukan sepanjang minggu-minggu Prapaskah ini. Kami mau berdoa untuk satu orang yang kami kenal yang tengah mengalami sebuah pergumulan yang perlu kami dukung dalam doa. Inilah doa kami ya Tuhan.
Dalam doa kami juga mau menaikkan doa pribadi kami, memohonkan kekuatan dari Tuhan untuk setiap pergumulan kami, pergumulan yang mungkin kami tidak bisa bagi dengan orang lain, tapi kami percaya Tuhan akan mendengar dan memberikan yang terbaik. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau akan menganugerahkan yang terbaik kepada kami, tapi juga anugerahkan hati yang mau belajar untuk mendengarkan, mengerti, dan menerima apa yang baik dari Tuhan. Kami mohonkan semuanya dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.